Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kondisi keuangan perusahaan. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Syara Samsiah, saya dari kelas AK19B. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis laporan keuangan menurut para ahli. Untuk lebih memahami tentang pengertian analisis laporan keuangan, berikut saya sajikan beberapa pendapat dari para ahli yang kompeten di bidangnya. Yang pertama dari Harahap. Menurut Harahap, analisis laporan keuangan adalah menguraikan berbagai pos yang ada di dalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memilih makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif ataupun data non-kuantitatif. Hal tersebut dilakukan dengan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih alam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada dari Prastowo. Menurut Prastowo, analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu. Ada tujuan analisis laporan keuangan. Pada dasarnya, tujuan dari analisis laporan keuangan adalah untuk membantu para pengguna laporan keuangan dalam memperkirakan masa yang akan datang suatu entitas dengan cara membandingkan, mengevaluasi, dan juga menganalisis tendensi dari setiap aspek keuangan suatu entitas. Namun, selain itu, terdapat tujuan lain yang tidak kalah penting, yaitu bisa dipakai sebagai pembanding dengan entitas lain yang sejenis mengenai hasil yang berhasil mereka raih. Melakukan penilaian terhadap kinerja manajemen perusahaan, mengetahui berbagai macam langkah perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan hasil analisis terhadap posisi keuangan. Mengetahui berbagai kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Mengetahui berbagai kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan. Selanjutnya, dari sudut pandang lain, tujuan analisis laporan keuangan menurut Bernstein yang disampaikan oleh Sofyan, yaitu yang pertama screening, yang kedua understanding, yang ketiga forecasting, yang keempat diagnosis, dan yang kelima evaluation. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai poin-poin tersebut. Yang pertama ada screening. Proses analisis dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui kondisi dan juga situasi suatu entitas dan laporan keuangan, tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Yang kedua ada understanding. Dengan melakukan proses analisis, informasi yang masih mentah dari laporan keuangan akan menjadi lebih detail, mendalam, dan luas. Yang ketiga ada forecasting. Proses analisis dipakai untuk bisa memprediksi atau meramalkan keadaan keuangan suatu entitas atau perusahaan di masa depan. Yang keempat ada diagnosis. Proses analisis dimaksudkan untuk dapat menggambarkan atau melihat berbagai kemungkinan masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi keuangan, atau masalah lain yang ada di perusahaan. Yang keempat ada diagnosis. Proses analisis dimaksudkan untuk dapat menggambarkan atau melihat berbagai kemungkinan masalah yang terjadi, baik dalam manajemen, operasi keuangan, atau masalah lain yang ada di perusahaan. Yang kelima ada evaluation. Proses analisis dilakukan untuk menilai berbagai pencapaian atau prestasi yang sudah dicapai oleh semua pihak yang mengelola perusahaan. Ada metode analisis laporan keuangan. Terdapat dua metode yang sangat umum dipakai dalam melakukan proses analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama metode horizontal atau dinamis.
Metode horizontal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Yang kedua ada metode vertikal. Metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu. Yang kedua, metode vertikal. Metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Mariamah. Perkenalkan, nama saya Siti Mariamah. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Siti Syarah Samsiah. Teknik analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa teknik yang dapat dipakai untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan. Berikut beberapa teknik yang digunakan dengan berbagai metode. 1. Teknik komparatif. 2. Teknik analisis. 3. Teknik common size statement. 4. Teknik indeks time series. 5. Teknik rasio. 6. Teknik analisis sumber dan penggunaan dana. 7. Teknik analisis break-even point. 8. Teknik analisis gross profit. 9. Teknik Dufon analisis. Teknik komparatif atau perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih dengan menggunakan data absolut atau berbagai jumlah dalam satuan rupiah. Kenaikan ataupun juga penurunan dalam persentase. Perbandingan yang dinyatakan dalam bentuk rasio, persentase analisis tren atau tendensi teknik total. 2. Teknik analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui tren atau tendensi dari kondisi keuangan perusahaan, apakah menunjukkan kecenderungan tetap, naik, atau bahkan menurun. 3. Teknik analisis laporan dengan presentasi per komponen adalah teknik analisis untuk mengetahui presentasi investasi pada setiap aktiva terhadap total aktivanya. 4. Teknik indeks time series adalah teknik analisis terhadap informasi historis yang dibutuhkan untuk melihat berbagai tren yang mungkin terjadi. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari perubahan struktural yang dapat berpengaruh terhadap tren keuangan suatu perusahaan. 1. Peraturan pemerintah. 2. Perubahan kompetisi. 3. Perubahan teknologi. 4. Akuisisi dan juga merger atau penggabungan perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hijatul Maula. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Kedelapan ada teknik analisis gross profit. Teknik analisis gross profit adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui berbagai macam sebab perubahan laba kotor suatu entitas dari periode ke periode lainnya atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. Yang kesembilan ada teknik Dupont analisis, merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya dan bisa mengukur tingkat profit atas penjualan yang didapatkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada model analisis laporan keuangan. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada bankruptcy model, merupakan model yang memberikan rumusan untuk menilai kapan suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Yang kedua ada net cash flow production model, merupakan model yang didesain untuk mengetahui seberapa besar arus kas masuk bersih suatu perusahaan pada periode yang akan datang. Yang ketiga ada take over production model. Take over production model ialah model yang dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan suatu entitas akan diambil oleh pihak perusahaan lain. Selanjutnya ada keterbatasan analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa keterbatasan atau kekurangan dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kelemahan yang ada di dalam laporan keuangan harus selalu diingat-ingat. Hal tersebut supaya kesimpulan dari hasil analisis tidak salah. Objek dalam melakukan proses analisis laporan keuangan hanyalah laporan keuangan. Untuk dapat memberikan suatu penilaian terhadap laporan keuangan, tidak cukup hanya dengan menggunakan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan tersebut.